Kali ini kita akan review alpukat Mickey. Dan ini adalah pohon alpukat Mickey. Jangan sampai salah pilih. Niat hati mau menanam alpukat Mickey, ternyata yang didapat adalah alpukat jenis lain. Sekali lagi, jangan sampai salah pilih. Dan berikut beberapa karakteristik, keunggulan dan kekurangan dari alpukat Mickey. Bila Anda ingin membeli bibit alpukat Mickey secara online, maka mintalah penjual untuk mengirimkan contoh daun bibit yang akan dikirim. Namun bila Anda membeli secara offline, maka cukup Anda amati langsung bagian daunnya. Fokus pertama terhadap daun. Daun alpukat Mickey tidak simetris dan cenderung melengkung. Tidak simetris ini maksudnya sirip daun bagian kanan tidak sama dengan sirip daun bagian kiri. Sebagian lebih lebar dan bagian yang satunya lebih kecil, sehingga daun akan terlihat melengkung. Ciri ini bisa Anda lihat pada daun yang sudah tua, namun untuk daun yang masih muda biasanya belum kelihatan. Yang kedua, lihat dari perbanyakan grafting seperti sambung pucuk, okulasi, atau sambung sisip. Yang selanjutnya, tanyakan kepada penjual, apakah asal bibit dari indukan yang berkualitas dan sudah pernah berbuah. Untuk faktor ini tidak bisa Anda lihat secara langsung, butuh feeling, keyakinan kepada si penjual. Yang keempat, fokus terhadap batang bawah dalam kondisi sehat, tidak terserang penyakit, serta ukuran batang bawah dengan sambungan ideal tidak berbeda jauh. Menurut kami, keempat hal tersebut yang sangat mempengaruhi kualitas bibit alpukat Mickey. Selain itu, bila Anda melihat daun yang agak rusak atau daun terserang penyakit, juga bisa Anda jadikan faktor. Namun, bagi kami, itu tidak berpengaruh sampai pohon tumbuh besar, karena masih sangat mudah diobati dan berbuah menjadi bagus. Terus apa saja sih mas keunggulan dan kekurangan dari alpukat Mickey ini? Oke, mari kita review bersama-sama. Sejak dinobatkan sebagai pemenang lomba buah unggul Nusantara tingkat nasional tahun 2017, bibit alpukat Mickey kini semakin banyak diserbu masyarakat. Tentunya ada banyak keunggulan kenapa alpukat Mickey menjadi primadona. Namun selain beberapa keunggulan jenis ini, Anda juga harus tahu apa kelemahan dan kekurangan dari alpukat Mickey ini. Alpukat Mickey memiliki keunggulan baik pada buah maupun pohonnya. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, daging buah berkualitas bagus. Alpukat Mickey tergolong dalam jenis alpukat mentega, teman-teman. Hal ini dikarenakan tekstur daging buahnya yang pulen, lembut, dan creamy, namun tidak berair. Kualitas daging buah seperti inilah yang banyak dicari penikmat buah alpukat. Yang kedua, rasa buahnya sangat lezat. Rasa buah alpukat Mickey sangat enak, gurih, dan sedikit rasa manis saat buah benar-benar tua, serta tanpa ada rasa pahit atau getir sama sekali. Beberapa buah alpukat yang kualitasnya kurang bagus biasanya akan terdapat serat kecil yang bila dimakan akan terasa pahit. Namun tidak demikian dengan alpukat Mickey ini. Yang ketiga, kulit buahnya halus dan mengkilap. Bila Anda pernah melihat beberapa jenis buah alpukat, pasti Anda pernah menemukan buah alpukat dengan kulit tidak halus. Berbeda halnya dengan buah alpukat Mickey ini, kulit buahnya halus dan mengkilap. Ini menandakan bahwa buah tidak mudah terserang hama. Selain itu, ciri buah dengan kulit halus biasanya akan lebih mudah matang sempurna dan tidak mudah busuk. Yang keempat, cepat berbuah. Pohon alpukat Mickey ini tergolong cepat berbuah. Pohon usia 3 tahun dengan ketinggian sekitar 2,5 meter mampu berbuah sekitar 15 kg di ketinggian sekitar 20 mdpl atau dataran rendah. Dan akan lebih cepat berbuah bila ditanam di ketinggian antara 600 sampai 800 mdpl. Usia sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun sudah mulai belajar berbuah.
Yang kelima, tingkat produktivitasnya tinggi. Dalam satu pohon alpukat Miki usia 3 tahun sudah mampu menghasilkan buah 5 kg sampai dengan 10 kg untuk satu pohon dengan tanpa perawatan sama sekali, dan mampu mencapai 15 kg sampai dengan 20 kg untuk pohon dengan perawatan yang baik dan tepat. Semakin tua usia pohon, semakin banyak pula produktivitas buah yang dihasilkan. Memang salah satu kelemahan dari alpukat Miki yaitu ukurannya yang sedang, berat rata-rata per buah 6 ons sampai dengan berat maksimal 9 ons. Meski buah alpukat Miki tidak memiliki ukuran jumbo seperti lainnya alpukat peluang atau alpukat aligator yang mampu mencapai berat maksimal 1,5 kg per buahnya, namun produktivitas buahnya relatif tinggi. Keuntungan bagi Anda yang ingin menggeluti usaha budidaya alpukat Miki ini. Yang keenam, daun tidak disukai ulat. Bila Anda salah satu dari sekian banyak orang yang takut menanam bibit alpukat karena akan banyak dihuni ulat bulu dan sejenisnya, maka Anda patut tersenyum lebar. Karena untuk beberapa jenis alpukat unggul, yang salah satunya alpukat Miki ini memiliki daun yang tidak disukai ulat. Mengapa demikian? Seperti apakah analogikanya? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Setiap pohon yang dihinggapi ulat tidak mungkin sekali datang langsung banyak, melainkan ada proses pengembangbiakan di situ, yang akhirnya ulat akan terus bertambah banyak. Namun dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan, baik hewan maupun manusia membutuhkan enzim protease, di mana enzim ini berfungsi memecah protein dari makanan yang dikonsumsi menjadi molekul-molekul yang lebih baik. Jika tidak ada enzim ini, maka protein tidak bisa akan terpecah sehingga proses pertumbuhan akan terhambat dan berujung kematian. Menurut Kepala Pusat Kajian Buah Tropika, Bapak Sobir PhD, daun alpukat Miki mengandung enzim antiprotease. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga ketika daun dimakan oleh ulat, maka protein yang ada dalam tubuh ulat tersebut tidak akan terpecah. Alhasil, pertumbuhan dan perkembangbiakan ulat akan berhenti atau mati. Yang ketujuh, cocok untuk penanaman di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman alpukat merupakan tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran yang sedang sampai dengan tinggi, yaitu mampu tumbuh di dataran dengan ketinggian sekitar 300 mdpl sampai dengan 1400 mdpl. Namun akan lebih optimal tumbuh dan berbuah di ketinggian 500 mdpl sampai dengan 900 mdpl. Namun gak usah khawatir, ada beberapa jenis alpukat yang mampu tumbuh baik di dataran rendah, bahkan di bawah 50 mdpl sekalipun. Salah satunya adalah alpukat Miki ini. Beberapa pekebun bahkan ada yang menobatkan bahwa alpukat Miki merupakan alpukat dataran rendah, yang memang benar karena sudah terbukti berbuah di ketinggian 20 mdpl tanpa perlakuan khusus. Yang kedelapan, mampu berbuah di dalam pot. Salah satu kendala bagi masyarakat yang ingin memiliki pohon alpukat namun tidak memiliki lahan yang cukup luas adalah dengan sistem tabu lampot atau tanaman buah dalam pot. Untuk jenis buah seperti mangga, lengkeng, buah tin, belimbing, jambu air sangat mudah bila ingin dijadikan tabu lampot tanaman buah dalam pot. Namun untuk tanaman alpukat, tidak semua tanaman alpukat mampu tumbuh dengan baik di dalam pot. Selain karena waktu berbuahnya yang sangat tidak secepat tanaman lainnya, juga karena ukuran buahnya bisa dikatakan relatif besar, sehingga agak susah untuk dijadikan tabu lampot. Namun untuk jenis alpukat Miki ini merupakan salah satu jenis alpukat yang mudah berbuah di dalam pot, tentu dengan perawatan yang baik. Selain itu, bibit merupakan perbanyakan secara vegetatif, bukan dari biji. Perlu juga diketahui, tabu lampot alpukat akan lebih mudah berbuah di dataran dengan ketinggian minimal 400 mdpl. Di bawah 400 mdpl tetap bisa berbuah dengan baik di dalam pot, namun dengan perlakuan yang lebih optimal. Oke,
Demikian tadi 8 ulasan terkait keunggulan dan juga beberapa kelemahan dan kekurangan dari alpukat Miki ini. Semoga saja video ini bermanfaat ya, terutama kepada seluruh sahabat-sahabat tani di seluruh penjuru tanah air bumi Indonesia. Terakhir yang bisa kami sampaikan, salam sejuta harapan dari selembar daun dari NC Pembangkalan Madura untuk Anda semua.